Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini temanya adalah wanita terpuji. Saya percaya dan kita semua percaya pada waktu kita memuji seseorang pasti ada sesuatu yang sudah dilakukan orang itu yang sungguh sangat baik. Ketika orang itu melakukan perbuatan baik, membantu orang lain, atau menghargai apa yang kita berikan, lalu kita memujinya, wah kamu sangat baik, pasti terlihat karena kita melihatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kalau ada orang yang berbuat baik lalu kita menghinanya, hati-hati, ada yang salah, bukan dengan orang itu tetapi dengan hati kita. Nah itu bisa saja terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya semua orang yang dipuji memiliki alasan tertentu. Wanita yang terpuji yang kan kita pelajari juga memiliki alasan-alasan kenapa wanita itu disebut wanita terpuji. Di Amsal, di pasal yang terakhir, di pasal yang ke-31, di ayat yang 10 sampai 31. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa wanita itu disebut wanita terpuji? Kita lihat di ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, wanita yang terpuji adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dan ketakutan akan Tuhan ini mendasarkan dan mendominasi segala perbuatan lainnya yang dilakukan oleh seseorang. Secara khusus dalam konteks ini adalah seorang wanita. Ketika ia takut akan Tuhan atau seorang wanita takut akan Tuhan, itu yang akan menjadi dasar dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang lain didasarkan kepada kerinduan dan penghormatannya akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, wanita yang disebut terpuji adalah wanita yang rajin. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Di ayat yang ke-24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dalam konteks di ayat yang ke-13, konteks tentang kebun anggur. Di ayat yang ke-24 tentang garmen. Tetapi di ayat yang ke-10 juga disebutkan, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi Bapak Ibu Saudara, istri yang terampil atau cakap dan istri yang rajin itu adalah istri yang patut mendapat pujian. Bapak-bapak, pujilah istri bapak-bapak, istri saudara sendiri. Ketika dia melakukan sebuah kerajinan, pernahkah kita berdoa? Dan saya percaya kita seringkali berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan ini yang Tuhan sediakan. Tapi juga berdoalah bagi orang yang menyediakan makanan di atas meja untuk kita nikmati. Minimal berdoa di hadapannya, Tuhan terima kasih untuk istriku yang sudah menyiapkan makanan ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seorang istri yang terpuji adalah istri yang dapat dipercaya. Di ayat yang 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang istri yang terpuji adalah seorang wanita yang tidak memiliki maksud yang jahat terhadap istrinya, terhadap suaminya, atau terhadap orang lain. Dia dipercaya mengelola keuangan dalam hal handphone, dalam hal segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan pada akhirnya, pujian itu sebanding karena istri dapat dipercaya. Yang keempat, seorang wanita yang terpuji adalah ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Umur suaminya dan umur istri itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang keempat, seorang istri yang terpuji adalah seorang wanita atau istri yang mengasihi suaminya dalam segala keadaan. Ada di frasa itu adalah sepanjang umurnya. Ada waktu, ada rentan, ada masa di mana ada saat-saat di mana saya dan Bapak Ibu Saudara sangat sulit untuk mengasihi seseorang. Bahkan itu adalah orang-orang terdekat. Dalam keadaan-keadaan tertentu sepanjang usia kita bisa sakit, kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa melakukan kesalahan.
Dan istri yang terpuji adalah mengasihi suaminya dalam segala sesuatu di sepanjang umurnya. Selanjutnya, kelima, istri yang terpuji adalah seseorang wanita yang bisa mengantisipasi masa depan. Ayat yang ke-21 dan 25. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat yang ke-25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tenang tentang hari depan. Seorang istri yang bijak menggunakan, istri terpuji dan bijak menggunakan waktu, tenaga, uang dengan cara yang bijak. Dan ketika memikirkan masa depan, istri yang terpuji adalah istri yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana seisi rumahnya bisa hidup dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, itu sekali lagi didasarkan kepada kerinduan, penghormatan seorang istri kepada Tuhan. Selanjutnya, ke-28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Suami dan anaknya memuji. Bukankah itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita ketika suami dan anak-anak memuji ibunya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya seorang wanita yang terpuji adalah penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang ke-29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang wanita terpuji adalah wanita, atau istri yang terpuji adalah istri yang bisa dan penuh dengan belas kasihan kepada banyak orang. Dan itu terlihat dari frasa ini bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dan bahkan melebihi banyak orang. Artinya perbuatan-perbuatannya bisa dilihat oleh banyak orang, terutama oleh suami dan anak-anaknya di rumah. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama secara khusus malam hari ini, baik wanita, pria, dan siapapun juga dalam segala umur, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Dia, dan pada akhirnya pujian itu secara otomatis, pujian yang keluar kepada seorang istri bukanlah pujian yang dikejar. Pujian ini secara otomatis keluar dari mulut suami, dari anak-anak, bahkan dari Tuhan, karena apa yang sudah dilakukan olehnya, bukan apa yang ingin dikejar, yaitu sebuah pujian. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam ini kami kembali merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami rindu menjadi seseorang yang bukan mengejar pujian, tetapi pada akhirnya pujian itu datang karena apa yang sudah dan sedang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau memberkati para wanita, istri, dan kaum perempuan lainnya untuk mengambil bagian dari kebenaran firman Tuhan ini, sehingga di dalam tubuh gereja, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, ada banyak wanita-wanita yang terampil, yang ambil bagian di dalam kemasyarakatan, di dalam pelayanan, sehingga pada akhirnya pujian hormat datang kepadanya sebagai ekspresi bahwa mereka melihat Kristus dalam kehidupan seorang wanita. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.